kepada anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Ya, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya untuk membaca doa. Ya, untuk Sabila silahkan dikirim doanya. Pak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, sebelum itu mungkin bisa dirapikan tempat duduknya. Pelajaran yang akan kita lakukan mungkin lebih baik. Sudah, Pak. Ya. Kalau saya bilang selamat biologi, anak-anak sekalian bisa menjawab selamat biologi. Baik, Pak. Ya, semangat biologi. Ya, itu adalah untuk membuka masa pelajaran. Ya, saya akan mengecek kehadiran. Salsabila, Adik, Pak. Nur Hairani, Adik, Pak. Widya Putriana, Adik, Pak. Andi Mutia, Adik, Pak. Siti Mutmainnah Burhanuddin, Adik, Pak. Mufida, Adik, Pak. Widya Putriani, Adik, Pak. Lihat Rama, Adik, Pak. Seruni. Adik, Pak. Ya, baik semuanya hadir ya. Adik, Pak. Ya, silakan. Ya, sebelum mulai pelajaran, adakah yang mengingat mata pelajaran materi sebelumnya? Ya, Pak. Ekosistem. Nah, ya, ekosistem adalah suatu lingkungan yang terbentuk karena adanya aktivitas lingkungan itu sendiri yang terbentuk mulai dari ratusan bahkan jutaan tahun lalu. Ya, sebelum itu saya akan memberikan pretest untuk mengetahui pemahaman kalian tentang perubahan lingkungan itu sendiri. Ya. Ya, untuk soalnya itu sendiri saya sudah kirimkan ke ketua kelasnya, mohon ketua kelasnya bisa dikirimkan kepada teman-teman yang lain. Ya, saya mulai ya, saya berikan kalian waktu 10 menit. Silakan bekerja. Dan sekarang bisa fokus.
Nah, waktu kalian tinggal 4 menit lagi. Tinggal 2 menit lagi ya.
Ya 10 detik lagi. Kalau ada yang sudah bisa dikumpulkan di sini ya. Sibuk. Ya satu orang saja yang jalan. Ini. Ya, sudah selesai ya semua. Ya, saya mau bertanya tentang apa hubungan ekosistem dan perubahan dan kelestarian lingkungan hidup. Ada yang bisa? Atau saya tunjuk? Ya, Widya Putriana, silakan. Baik, Pak. Jadi lingkungan itu mengacu pada lingkungan sekitar, sedangkan ekosistem adalah interaksi antara lingkungan dan organisme hidup. Nah, di mana lingkungan hidup ini merupakan tempat hidup hidup, sedangkan ekosistem adalah komunitas tempat hidup biotik dan abiotik saling berinteraksi. Ya, betul. Tangan dulu untuk Widya Putriana. Ya, sebelum lanjut lagi ini ada 4 gambar. Dari 4 gambar ini apa yang kalian dapat simpulkan dari 4 gambar ini? Pak, Ya, silakan. jadi keempat gambar di atas itu menunjukkan ekosistem yang masih terjaga kelestariannya. Ya, benar. Dan apa perbedaan dari 4 gambar tersebut? Baik, Pak. Ya, Kalau di gambar pertama itu Pak, ekosistem darat. Kemudian di gambar kedua itu ekosistem laut. Kemudian yang ketiga itu yang mendukung ekosistem hutan. Dan yang terakhir itu cagar alam, Pak. ya benar sekali. Ini adalah salah satu ekosistem yang dimana ada 4 ekosistem yang terdapat di gambar ini, yaitu savana, laut, kemudian hutan, kemudian cagar alam. Itu adalah 4 gambar dari ekosistem dari lingkungan itu sendiri. Kemudian saya mau tanya, apakah ada yang pernah jalan-jalan ke Malino? Pernah. Kalian tahu kan di sana banyak bencana ya, terutama bencana yang faktor alam. Apakah ada yang bisa? Longsor, Pak. Ya benar, longsor. Apa lagi? Banjir. Ya silakan. Ya itu adalah salah satu faktor bencana alam yang terjadi di salah satunya itu di Malino. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Kemudian siswa mampu menganalisis dampak dari perubahan lingkungan itu sendiri. Kemudian siswa mampu menganalisis penyebab dan dari perubahan lingkungan. Dan kemudian yang keempat yaitu siswa dapat menyimpulkan hasil pengamatan, diskusi atau pengumpulan informasi serta studi literatur yang telah anak-anak dapatkan nantinya. Kemudian manfaat pembelajarannya yaitu memahami tentang perubahan lingkungan dan sekitarnya, memahami tentang penyebab dari perubahan lingkungan itu sendiri. Kemudian memahami dampak dan perubahan lingkungan itu sendiri. Kemudian memahami dampak perubahan lingkungan dan pelestarian hidup yang disertai dengan penyebab dan upaya penanggulangannya. Ya, adapun keseimbangan lingkungan yaitu kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun aktivitas manusia dan dalam menjaga kestabilannya. Kemudian keseimbangan lingkungan terbagi menjadi 2 yaitu daya lenting dan daya dukung. Daya lenting itu sendiri merupakan kemampuan lingkungan untuk pulih kembali pada keadaan seimbang apabila mengalami kerusakan atau gangguan.
Kemudian pada daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Ya, ada yang tahu apa tujuan dari pelestarian lingkungan itu sendiri? Jika ada yang tahu, silahkan angkat aja. Pak, Ya, jadi tujuan dari pelestarian lingkungan itu untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan ekosistem spesies dan manusia. Dan beberapa tujuan kunci dari pelestarian lingkungan. ya betul. Ada lagi? Saya Pak, Ya, silahkan. untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ya, semua itu benar. Kemudian saya mencoba untuk membuat kalian berpikir tentang apabila perubahan lingkungan hidup, apakah masih bisa tetap lestari? Ada yang bisa? Ya, Menurut saya Pak, jika terjadi perubahan lingkungan hidup dapat memiliki dampak yang luas dan serius pada berbagai aspek kehidupan manusia dan ekosistem di seluruh dunia. ya benar. Ya betul sekali. Jika terjadi perubahan lingkungan hidup, dapat memiliki dampak yang luas yang serius dari berbagai aspek kehidupan dan ekosistem di seluruh dunia. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya kan bahas mengenai perubahan lingkungan. Nah, apa yang akan terjadi jika terjadi suatu perubahan pada lingkungan? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Ya, kehilangan keanekaragaman yang pertama yaitu kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan habitat atau kondisi lingkungan yang dapat mengancam spesies-spesies tertentu dan menyebabkan kepunahan lokal. Terus Pak, apa perbedaan lingkungan yang ada di darat dan di laut? Ya, perbedaan lingkungan yang terdapat di darat dan di laut adalah dapat dilihat dari sini. Di darat terdapat hewan-hewan yang memiliki tungkai 4. Kemudian pada di hewan-hewan yang terdapat di laut yaitu seperti ikan, mamalia itu pun cuma paus. Kemudian di sini terdapat serangga dan lain-lain. Ada berapa macam tipe pencemaran lingkungan, Pak? Ya, tipe pencemaran lingkungan itu sendiri terbagi menjadi 7 ya. Yaitu yang pertama pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, pencemaran cahaya, dan pencemaran termal, kemudian pencemaran radioaktif. Tapi kita di sini hanya membahas 3 saja, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah atau pencemaran darat. Kemudian terdapat 2 faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan, yaitu yang pertama faktor alam. Ada yang tahu ini apa? Kebakaran hutan. Nah, sekali itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan yang termasuk ke dalam faktor alam. Dan di sini sangat sering terjadi di kalangan kita ataupun di kalangan di sekitar kita. Ini sampah menjadi penyebab utama dalam perubahan lingkungan yang terjadi karena itu adalah salah satu faktor terbesar dari manusia. Ya, pencemaran lingkungan itu sendiri memiliki tahap, yaitu masuk atau dimasukkan ke dalam bahan pencemar atau polutan sehingga kualitas udara ataupun dan lainnya menurun. Kemudian kadar polutan akan melebihi ambang batas. Setelah itu, kualitas daya dukung dari lingkungan menurun dan ekosistem pun terganggu. Ya, ini adalah macam-macam dari pencemaran, yaitu ada pencemaran darat, pencemaran air, dan pencemaran udara. Sama seperti dengan pertanyaan dari Hendro Khairani Hafid tadi. Ini ada yang tahu apa? Gunung apa namanya?
Puji. Ya, salah. Everest. Salah. Ya, ini adalah Gunung Jaya Wijaya yang terletak di Papua. Ya, Gunung Kartens. Ya, ini adalah salah satu faktor unik tentang pegunungan Kartens ataupun pegunungan Puncak Jaya Wijaya. Adalah salah satu puncak atau gunung tertinggi di Indonesia yang terdapat salju. Namun hal tersebut terancam hilang karena pencemaran lingkungan itu sendiri seperti pemanasan global dan perubahan lingkungan. Ya, sebelum lanjut lagi, saya akan membagi kalian ke dalam tiga kelompok. Setelah itu kalian akan berdiskusi tentang solusi apa yang tepat untuk diberikan dari video yang saya akan tampilkan sebentar. Ya, untuk kelompok pertama yaitu Siti Mutmainah Burhanuddin, kemudian Widya Putriana dan Irdatul Rahma sama Andi Mutia. Untuk kelompok kedua itu sendiri Salsabila, Nurhayati Hafid dan juga Mufidah. Kemudian kelompok ketiga yaitu Widya Putriani sama Suni. Ya, silahkan disimak baik-baik ya. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asap, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar. Hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan tiga masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Ya, sudah lihat kan tadi videonya? Sudah. Ya, untuk kelompok satu itu sendiri akan mencari solusi dari polusi udara. Kemudian pada kelompok dua yaitu cari solusi untuk mengurangi pemanasan global. Dan untuk kelompok tiga yaitu cara untuk mengurangi sampah. Ya, untuk saya berikan 15 sampai 20 menit. Apakah itu sudah cukup? Cukup, Kak. Ya, silakan dikerjakan. Apa tadi kelompok dua? Kelompok dua itu cara untuk mengurangi pemanasan global. Ya, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Ya.
Ya, tempat duduknya harap dirapikan ya. Coba. Ya, kalau bisa terasa sulit bisa bertanya ya. Ya. Oh, ini. Jelas? Sama.
meja. Baik, Pak. Ya, sudah selesai semua. Sudah, Pak. Ya, selesai. Saya akan tulis secara acak untuk mempresentasikannya. Sudah untuk kelompok 2, silakan naik membacakan solusinya. Naik depan. Ya, baik, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai upaya yang kami tawarkan untuk mengurangi pemanasan global, yaitu dengan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memperkuat peraturan emisi, mengembangkan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi deforestasi. Yang kedua itu ada adaptasi perubahan iklim, meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dan dampak pemanasan global seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan suhu dengan mengembangkan infrastruktur yang tahan iklim dan sistem peringatan dini. Yang ketiga itu perlindungan hutan dan lahan basah dengan cara mencegah deforestasi dan merestorasi hutan serta lahan basah dapat membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan mengurangi pelepasan gas rumah kaca. Selanjutnya yang terakhir itu pendidikan dan kampanye publik, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanasan global dan pentingnya tindakan untuk mengatasinya melalui pendidikan, kampanye publik, dan penyuluhan. Itu saja dari saya, Pak. Ya, mungkin satu kelompok lagi ya, yaitu dari kelompok 1. Silakan. Jadi, dari kelompok 1 akan membacakan hasil ini, di mana polusi udara, di mana solusinya itu dengan penggunaan energi bersih, beralih ke sumber energi bersih dan terbarukan seperti energi surya angin dan hidrolik, dapat mengurangi emisi polutan udara dari pembakaran bahan bakar fosil. Terus transportasi berkelanjutan, di mana mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum, sepeda, dan mobil listrik, dapat mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Penghijauan kota, meningkatkan ruang terbuka hijau di perkotaan dapat membantu mengurangi polutan udara dan mengurangi suhu permukaan kota. Mungkin itu saja dari saya. Baik, itu dari untuk kelompok 3 bisa minggu depan saja. Ya, sebelum mengakhiri, coba ada yang bisa simpulkan tentang pelajaran yang kita
Ya. Jadi kesimpulan kepada intinya itu perubahan dan pelestarian lingkungan menandakan kita bahwa interaksi manusia dengan lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup di bumi. Dengan memahami penyebab dan dampak perubahan lingkungan seperti pemanasan global, polusi dan kerusakan habitat, kita menjadi sadar akan pentingnya mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi. Penentuan lingkungan melalui pelestarian habitat alami, konservasi sumber daya alam, dan upaya pelestarian spesies menjadi kunci untuk menjaga keanekaragaman, variasi dan kesejahteraan planet ini. Ya, bagus sekali tadi kesimpulan yang telah dipaparkan oleh salah satu temannya, yaitu Siti Mutmainah. Ya, jadi mungkin itu dapat mengakhiri pelajaran kita kali ini. Saya harap anak-anakku sekalian bisa lebih giat lagi belajarnya, khususnya di rumah. Dan saya akan memberikan penugasan. Saya akan berikan ke ketua kelasnya, nanti akan dibagikan ke teman-temannya. Ya, mungkin cukup sekian untuk hari ini.